Jadi hari ini bersejarahnya belum pernah namanya kickboxing, wusu sama pencak silat kita satu tempat dengan tujuan bagaimana baik itu pencak silat, kickboxing dan wusu berprestasi sampai ke kancah internasional. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Pekan Olahraga Kota Tanjung Pinang akan melaksanakan pertandingan khususnya bela diri pencak silat. Jadi nanti aturan pertandingan pencak silat akan disosialisasikan oleh Pak Kaidir. Beliau selain Ketua Harian IPSI Kota Tanjung Pinang, beliau adalah Ketua Wasit Juri tingkat provinsi. Beliau nanti bersama pelatih jajaran nanti akan bersosialisasi tentang peraturan pertandingan. Karena nanti wasit juri sama pelatih akan ada rencananya kita akan melaksanakan upgrade ya Pak Kaidir ya, upgrade terkait dengan wasit juri daerah, cabang daerah maupun setikannya termasuk pelatih juga. Makanya kita undang seluruh perguruan pencak yang ada di Kota Tanjung Pinang ini untuk kita laksanakan kegiatan di sini. Yang ketiga, saya bawa mereka di sini dengan tujuan apa? Tujuan saya sama Pak Rudi beliau ada di sini sama-sama orang KONI, pengurus KONI. Jadi kami berdua ini sama-sama di KONI di bidang apa kita? Mobilisasi dan SDM. Jadi terkait olahraga yang ada di Kota Tanjung Pinang di bawah naungan KONI, kami berdua satu tim di bidang mobilisasi dan SDM terkait dengan atlet-atlet yang ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi hari ini bersejarahnya belum pernah namanya kickboxing, wusu sama pencak silat kita satu tempat dengan tujuan bagaimana baik itu pencak silat, kickboxing dan wusu berprestasi sampai ke kancah internasional. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Saya mohon maaf kemarin saya, Pak Hidir, Pak Malik, Estio, dan Sinti, kami berdiskusi kenapa kita buat di sini ada biar rekan-rekan orang pencak silat maupun perguruan pencak silat tahu di sini ada sport center punya Pak Rudi dan Pak Fendi. Lengkap alatnya, matras ada, untuk tendangan samsa ada, untuk sauna ada, untuk ini ada semua. Terima kasih Bang Surya sudah memberikan kesempatan. Nah, ini sebenarnya sih tujuan saya hanya ujung-ujungnya untuk akamsi, karena saya lihat banyak yang masih juga menggunakan atlet-atlet dari luar. Dan menurut saya atlet-atlet kita yang ada di kampung sendiri itu jauh lebih bagus, hanya belum tersalurkan saja, begitu Pak ya. Nah, dan kami di kickboxing ataupun di wusu sanda juga terbuka. Kalau misalnya memang teman-teman ingin berprestasi, balik lagi nanti kami akan koordinasi dengan pengurus dan kita akan atur. Misalnya tadi seperti Pak Surya udah memberikan informasi bahwa kalau single event itu kita tidak bisa. Tapi kalau misalnya adik-adik yang di lapisan 2 yang ingin berprestasi, kita welcome. Dan especially kalau misalnya di multi event, nah, di sini Pak, kalau misalnya memang nantinya di silat pengen setiap bulannya mau bikin event, nah kita siap membantu di sini. Tepuk tangan. Ya. Begitu juga nanti kalau misalnya adik-adik dan teman-teman tertarik di perwasitan di kickboxing atau di wusu atau di pertandingan kickboxing dan wusu, kita juga terbuka dan kita rencana akan buat eventnya itu sebulan sekali di Creative Form. Itu banyak anak-anak silat semua, bagus-bagus kreatifnya. Jadi memang di situ teman-teman kalau memang ingin berkarya, berprestasi, silakan. Kita akan buka kesempatan untuk teman-teman yang pastinya nanti balik lagi kita akan koordinasi dengan pengurus inti. Jadi di sini kita sama semua, tidak ada yang paling hebat, yang pastinya kita saling berbagi ilmu ya untuk memajukan Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat Pak Rudi. Baik, ini kita perkenalkan ini namanya Pak Fendi. Pak Fendi ini beliau pelatih fisik. Kalau kita sampai ke kancah yang benar-benar kita ini beliau ini.
Selamat pagi semuanya. Nama saya Fendi. Untuk hasil yang untuk prestasi ini, saya sudah meloloskan 2 atlet yang PON yang saya pegang. Jadi kita tuh bagi sama anak Batam. Jadi saya itu melatih atlet-atlet yang mungkin anak daerah, dan lumayan sedih sih. Kenapa? Mereka juara. Karena kalau umpamanya saya melatih anak daerah di sini, saya akan sangat bangga sekali. Sayangnya anak-anak itu yang saya latih itu dari luar semua, dan mereka juara. Nah, mereka itu karantinanya di sini. Ini ada kamarnya. Jadi mereka itu tersiksa di sini. Tersiksanya ibarat tuh kita tahu batas. Karena kita harus tahu kemampuan dari atlet, ya, istirahat mereka dan pemulihan mereka sekaligus. Nah, yang mereka latihan di sini itu apa saja. Yang satu ya di sini mungkin ada pelatih fisiknya di silat juga ya, ada priorisasi dan ngerti itu. Nah, saya sampaikan menyampaikan inti-intinya aja ya. Nah, yang satu itu kita perlu otot. Otot kita itu benar-benar harus dilatih sampai kuat. Apalagi silat ini sama wusu ini boleh dibilang termasuk olahraga yang ya istilahnya kita bisa memakai untuk lari di jalanan untuk bela diri. Ya, otot kita kalau lemah, kita nggak bisa bergerak dengan cepat. Nah, termasuk strength, ya, strength itu kekuatan dan kecepatan. Dua ini digabung itu menjadi power. Ya, jadi power ini memang mereka butuhkan untuk kita untuk fight. Nah, setelah lagi power itu apalagi yang kita latih di sini, kita latih fisik seperti kita pakai kon segala macam untuk latih speed dan agility. Jadi speed agility itu ketahanan. Maksudnya itu kestabilan ya, kestabilan kita waktu kita lagi bertanding, biarpun kita sudah miring badannya, masih bisa ada teknik gerakan yang bisa kita putar, biarpun kita sudah di posisi yang sudah hampir jatuh. Nah, itu yang biasanya kita latih. Jadi anak-anak itu punya keseimbangan. Ya, keseimbangan ini penting. Latihan beban itu juga penting. Beban itu untuk menguatkan otot dan juga sekaligus untuk menstimulasi apa yang akan mereka pakai itu sebagai muscle memory. Yang muscle memory itu dia kayak ingatan otot waktu kita bertanding. Jadi gerakan tendangan segala macam itu akan keluar sendiri tanpa kita menyusun. Recovery itu sudah saya terapin di anak usul sebelumnya. Jadi mereka tanding itu sehari 2 kali. Paginya tanding sudah selesai. Contohnya ya 100% dari tenaganya yang dipakai dia, sisa 30 kan setelah dia tanding pertama. Nah, setelah kita PMF, kita bantu dia sport terapis, setelah selesai, jam 3-nya dia bertanding lagi, partai kedua dia. Nah, atlet itu sampai berbicara dengan saya, Coach, kenapa nih? Kok saya kayak ngerasa tidak bertanding? Nah, itu recovery-nya berarti sudah pas. Nah, disitulah kenapa kita kemarin usul di PON 2022 dan Pinang kita juara umum. Jadi semua medali emasnya kita lantak habis. Nah, disitulah kenapa kita butuh sport terapi. Jadi ini saya sharingnya cuma cukup di sini. Kalau untuk latihan lebih spesialnya itu intensnya kita harus pakai beban.